yang tahu? Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Ada yang tahu kalau barang itu inelastis berarti maksudnya apa? Perubahan sekian persen secara relatif sedikit mengubah permintaan. Oke. Contohnya, listrik. Selain itu ada lagi harga relatif sedikit. Maksudnya harga relatif sedikit. Bahasa mudah ini. Harga naik sedikit, permintaan turun. No, nggak kayak gitu juga sih. Ada yang tahu? Apa contohnya? Iya, tapi nggak min ID-nya juga nggak terlalu kayak gitu, Mbak. Lebih ke gini, inelastis itu harganya mau naik apa mau turun biasanya nggak terlalu mempengaruhi permintaan. Jadi contoh barangnya apa? Nah, kalau bioskop enggak. Kalau bioskop kan apa orang masih bisa cari yang lebih murah. Biasanya yang inelastis itu adalah kebutuhan pokok, bahan-bahan barang-barang pokok itu loh, sembako itu kan biarpun harganya naik tapi karena itu memang kebutuhan dasar kita, mau nggak mau ya udah tetap beli. Oke ya, jadi itu sembako yang inelastis. Jadi nggak mau harga naik, masih misalnya apa mungkin orang-orang pasti menggerutu kan kok tambah mahal tapi mau nggak mau ya mereka beli karena itu butuh tuh. Jadi nggak terlalu merubah jauh jumlah permintaan. Nah, terus ada yang struktur biaya itu ada fixed cost sama variable cost. Tahu bedanya fixed cost sama variable cost? Halo, halo, nggak bisa dengar suara saya. Ada yang tahu bedanya fixed cost sama variable cost? Cerita kenapa tidak dengar? Berubahnya berdasarkan apa, Mbak Ani? Karena berubahnya karena tergantung jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah produk yang dihasilkan. Jadi dia berubah-ubah. Tapi kalau fixed cost mau berapapun yang dihasilkan
produknya dia tetap ada, tetap situ. Itu fixed cost sama variable cost. Oke, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Nah, ini strategi dan taktik penentuan harga ini banyak sekali. Silakan dibaca-baca sendiri. Nggak perlu dihafalkan semua, pokoknya dibaca-baca lah, dimengerti. Karena ini hanya ada dari A sampai R, jadi itu berapa? T itu kan 20, O, P, Q, R, ada 18. Ada 18 taktik penentuan harga. Tuh, ini kayak cost plus pricing, menaikkan sekian persen dari total biaya, itu kan yang biasanya kita lakukan. Ada competitive variety pricing, jadi berdasarkan harga pemimpin pasar, kan di setiap pangsa pasar kan mesti ada leadernya, market leader. Nah, itu kita menentukan harga itu berdasarkan harga yang ditentukan sama si leader itu tadi. Rate of return pricing itu mencapai tingkat ROI atau ROA. Kalau parity pricing rata-rata yang ditetapkan. Nah, ini silakan dibaca-baca sendiri ya. Ini ada A sampai R. Kalau flexible pricing itu fleksibel menentukan harga. Kalau diskon itu di bawah standar, di bawah harga standar. Gitu. Kalau value based pricing itu berdasarkan nilai jasa yang dipersepsikan oleh konsumen tertentu. Peak load pricing, nah ini memberi harga lebih mahal pada waktu peak season atau masa rame. Ini biasanya jasa ini kan pakai peak load pricing. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Kenapa jasa penerbangan, Mbak? Iya, mahal di pas waktu-waktu liburan kayak summer vacation apa winter, itu harga tiket pesawat lebih mahal. Itu rata-rata perusahaan jasa itu ada peak load pricing, jadi harganya lebih mahal di masa-masa tertentu. Kalau offset pricing itu harga yang tertera tidak seluruhnya merupakan harga akhir yang harus dibayar konsumen. Nah, bundling ini juga biasanya menjual satu atau lebih produk layanan jasa sebagai suatu paket. Kayak misalnya apa namanya, di gym, gym itu bisa sekalian, kalau yang jadi membernya gym bisa sekalian pakai kolam renang misalnya. Nah, itu kan lebih dari satu produk kan, sebenarnya kan ada produk kolam renang sendiri, gym sendiri, tapi kalau misalnya member bisa dapat dua-duanya, itu bundling harganya kayak gitu. Ya, kalau penetration pricing itu produk baru relatif mudah sampean, relatif murah supaya biar dapat pangsa pasar dulu. Di awal-awal ketika produk baru dijual itu harganya lebih murah. Nanti kalau sudah dapat pangsa pasar baru dinaikkan. Nah, ini ada out pricing, pernah tahu kan, pasti pernah. Kayak misalnya harga Rp9.999 padahal sama aja kayak Rp10.000. Itu namanya out pricing. Jadi berdasarkan konsep psikologis. Jadi dibaca-baca lagi untuk strategi penentuan harga. Habis itu ini metode pemilihan harga yang tepat, itu besarnya anggaran iklan atau promosi yang diinginkan, jenis produknya apa, terus sasaran pangsa pasarnya siapa.